آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الصادقة وسيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنهن، وإلى حضرة النبي الحاضر وشيخ عبد القادر الجيلاني ومولانا رحمة الله سعيد عنتر وأبوه ورسوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الإمام النووي الأكاديمي وشيخ عبد الله بن يوسف بن طاهر وآبائنا وأمهاتنا أن الله يغفر ذنوبهم ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه البرد أنه قد أنذروا بعون البؤس والنقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبدأ
juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang maringi kata nikmat dhateng kula panjenengan, termasuk nikmat umur kula panjenengan diparingi umur ngantos kali menika derek ngaji merupakan ngaji tahtir di tahun 1445 Hijriah. Insyaallah bimbing malam Ahad jamaah sekalian kita memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Berarti ngaji kita tahun ini ngaji terakhir di tahun ini, dan ngaji kita bimbing malam Ahad depan ngaji pertama di tahun baru, di saat kula panjenengan badhe ganti tahun jamaah yang diharapkan kula panjenengan berusaha untuk memperbaiki aktivitas kita, enten tutunan doa akhir sana awal sana jamaah yang perlu kita aturakan ke Allah untuk tahun 1445 ini. Akhir sana dibaca pada setelah sholat asar Sabtu depan, Sabtu Benjing, itu merupakan Sabtu terakhir di tahun 1445. Setelah sholat asar kita perlu baca doa akhir sana, doa akhir sana awal sana. Niki sampun disediakan banyak di dalam beberapa tulisan, di antaranya enten majmuk kumpulan surat-surat pendek, di antaranya enten ini berjanji dan dituruti dengan dengan kali buka kali maus jamaah sekalian. Kemudian nanti malam Ahad wajai kita ngaji, kita muncul doa awal sana. Nek kita membacakan doa akhir sana awal sana, kita dilindungi oleh Allah. Hidup kita ini buat lepas dari serangan musuh sebenarnya bagi kita adalah setan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu buat kalian merupakan musuh yang nyata, musuh sing boten imbang. Kula panjenengan boten nate ningali setan. Setan ngerti serangan untuk mengalahkan Bani Adam. Setan ini nyerang kita, sasaran yang dituju adalah hati. Untuk bisa masuk ke hati lewat pori-pori, lewat pembuluh darah. Mila lajeng kula panjenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jamaah sebenarnya sing sae kula panjenengan ketika berada pada hari yang terakhir di tahun ini. Hari terakhir adalah insyaallah Sabtu depan. Kita melakukan amalan yang tidak dibatasi dengan menikam jam-jaman, tapi dibatasi dengan harian, seharian. Amalan yang dilakukan sehari itu puasanya. Enten poso akhirus sana awalus sana. Benjing malam Sabtu kula panjenengan sahur untuk berpuasa akhirus sana, ngakhiri tahun kita 1445 Hijriah ini. Diakhiri seharian. Kemudian jamaah sekalian, begitu masuk tahun baru
dan kita bisa puasa dinten Ahad benjing jauh seminggu lagi kita berpuasa awal sana. Kalau mengiakan hadis yang menerangkan bahwasanya man shoma akhirul hijjah wa awwal muharram maka qadama sanatal madiyah wa baqa'at sanatal qatilah bisyam wa aqtahu Allahu sawaba ibadati sittina sana. Barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir di tahun dia hidup dan hari pertama di tahun berikutnya, berarti dia adalah orang cerdik, orang yang bisa melakukan amalan yang menyebabkan dia dikasih oleh Allah pahala ibadah umur golib itu 60 tahun. Kalau dengan juga ini pahala ibadah 60 tahun hanya dengan puasa 2 hari ini Sabtu dan Ahad. Cuma hadis ini hadis dhaif, tetapi Imam An-Nawawi sing ngarang kita niki memberi komentar bahwasanya yuk malu hadal hadis libatil amal. Hadis ini perlu diamalno karena hubungannya dengan wilayah amal. Hubungannya dengan wilayah amal. Mungkin kalau panjenengan saged mengakhiri tahun 1445 ini dengan amalan baik dan membuka lembaran tahun 1446 besok dengan amalan yang baik sehingga kita dicatat sebagai hamba Allah yang dicintainya. Kemudian jamaah sekalian semakin kita wawas syarah sulam pada halaman 8 baris yang keempat jamaah sekalian. Wa minna syafa'atuhu fi akbaril muslimina alla yu'adzabu wa minha lan di antara fadilah syafaat adalah syafa'atuhu syafaatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akbaril musyrikina in dalam anak-anaknya wong musyrik. Enten tiang musyrik jamaah yugane jamaah dia sing cilik mati jamaah. Maka hukum mati ini disyafaati kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu jamaah. Lahir niki apa jare orang tuanya. Lahir iki apa jare bapak ibunya. Tapi lahir bapak ibu wong musyrik ternyata belum sampai balik dan mati. Nek kula panjenengan ngukumi yo melok bapak ibu wong kafir. Ada iki dianggap kafir. Tapi di dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Banten ini diterangkan anak ini karena mati belum balik, dia mendapatkan syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disyafaati kali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang jangan benjing arek iki boten iso nulung bapak ibuke. Karena terhalang dengan akidah bapak ibuke yang lari nanti cilik jangan. Ini benjing dibaringi saged nulung
bapak ibu itu. Mila lajeng untung kangge kula panjenengan duwe anak cilik mati. Cuman kula panjenengan boten kenging jamaah anakku kakek racun ae. Nek mati boten ansar jamaah. Boten ansar ngeracun tiang ya, lebih ngeracun anak. Para jamaah rahimakumullah, terus Imam An-Nawawi Al-Bantani ngeten jamaah dia. Zakarahu Abdus Salam. Keterangan ini disampaikan oleh Syekh Abdus Salam, bukan saya. Saya hanya melanjutkan ngutip dawuh Syekh Abdus Salam. Kemudian jamaah wa minha syafa'atuhu bitahfifi min adabi man fil qabraini alladaini marrabihi man nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat kanjeng Nabi itu adalah kanjeng Nabi diberi hak oleh Allah untuk nyafaati tiang yang sedang berada di alam barzakh, sedang mendapatkan adzabul qabri. Kula panjenengan sebagai tiang sing dikandhani iman jamaah kudu percaya jamaah kale wontene siksa kubur. Kita kudu percaya kale wontene siksa kubur. Sak mangken itu kata tiang jamaah sing ngomong gak berdasar jamaah, nganggep bahwasannya guru kita gak berdasar. Itu dia jamaah dari kelakuannya ke hati mati wawiji dikubur terus kemudian ngejak pulau penggomil sing kelakuannya ke hati wis di kuburan ayo diparani ayo diduduk pulau dijak nah kuburannya ya konek ngaji ngerano konone siksa kubur dikali zaman kalian enten zaman kapane tiang sing kelakuannya elek ini seenok esok jam 10 dikubur mari asar kula dijagal kilo begini gak izin sono nek ngurus ngaji apa ngerano ono siksa kubur ngapunten jamaah ustaz nyampaikan itu enggak ngarang jamaah. Ustaz nyampaikan itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jenenge kubur itu bahasa agamane barzakh jamaah. Bahasa wong Jawa kuburan. Alam barzakh itu duduk alam yang kita lihat dengan mata kepala kita jamaah. Ada terkadang jamaah diperlihatkan oleh Allah untuk tahlil. Allah memberikan peringatan kepada seseorang dengan memperlihatkan adanya orang yang ketika dikubur tersiksa. Itu terkadang Allah perlihatkan ya. Kados enten ngene Jakarta wonten yang kelihatannya orang baik, ahli sodako, ahli berjamaah, ahli bantu, lari yakin, ahli infak, meninggal. Yo dikubur
orang baik sing tak dia kata sing melok nang kuburan wakai para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada jenazah lagi yang dibawa ke kuburan itu. Ternyata kuburan sing digawe ngubur tiyang sing terus kanca-kancane niki sae senes kuburane keluargane keluarga liya enten jenazah digawa nang daerah kuburan itu ya boleh kula panjenengan takziah kemudian sing sedo dikubur nang gone kuburan pundi ngoten iki tembok ngoten dewe niku enten blok-bloke iki daerahe Pak Wulan Bapak Mbah Buyute Pak Wulan iki niku mboten kena digoni wong liya ya. Karena tempat ini sebenarnya keluarganya jenazah sing teko dadakan dinggoni mayat sing tadi sudah datang dituntut oleh keluarga. Ini tempat saya, tolong dihindari digali jangan. Allah memperlihatkan jangan ketika digali jangan enten api jangan mayat itu sudah terbakar jangan. Padahal tiang ini sahih ahli infak ahli berjamaah yang api nanggung api nanggung ya Allah. Tapi ketika digali ada api maka keluarganya jenazah sing ape dikubur niku ridho sudah enggak usah dipindah keluarga saja saya kubur di tempat lain aja. Kenapa? Dia ahli jamaah, dia ahli sedekah, tapi kok baru dikubur tersiksa. Allah memperlihatkan karena orang ini jamaah yang rezekinya diperoleh dari rezeki yang enggak halal. Namun dia itu kepala bank profesional, dia kepala karena kepala dan gajiannya banyak dan dia orang yang ahli jamaah merasa gajiannya banyak, uangnya digunakan untuk infak, untuk membantu anak yatim. Karena sumbernya itu enggak halal, maka enggak diterima oleh Allah. Allah akan menerima sedekahnya atau amalnya orang yang rizkinya halal. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Kula jual beli HP ya. Kemudian butuh HP pesen nang kula. Saya HP sebagai sampai piro sakmene. Aku pesen wae dia untuk mari tak dikirim. Regane sakmene. HP niki regane 3 juta. Kula nelpon jamaah ya. Kula karena langganan kula niku jutane 2 juta 700 dikirim ya dokter 3 juta kula bagi 300 kula transfer
nang langganan kulo bulan ini 2.700.000 kulo don 3 juta orang berarti 300. Itu ahalan wajib bayar. Allah menghalalkan jualan itu. Kulae 27 tapi dijual 3 juta halal. Tapi nek kulo butuh ya kulo butuh duit yang harus saya bayar ke anak saya diterima di perguruan tinggi, tapi harus bayar sekian. Kulo untuk bayar sekian ini buat nggak ada duit, utang dan utang berapa? Saya 3 juta untuk nambah biaya daftar anak saya. Saya sudah ngerti caranya orang buta, ngerti utang itu, nek utang 3 juta kalau balik bulan Maret itu nyaure beda 3 juta boten borong. Kalau sampean lunasi sebulan bayarnya 3.200.000 bayarnya. Kalau sampai lunasi 3 bulan bayarnya 3.400.000. Kalau kuat butuh ya, kalau oke, iya, kalau bayar 3 juta ronah. Sini kami bulan itu kalau tadi ronah. Berarti ini jenenge riba. Riba itu bukan halal. Wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli walaupun dia jualan itu untung 300, tapi wa harrama riba. Allah mengharamkan riba walaupun pendapatannya hanya 200, tapi haram. Nah, orang ini zaman ini direktur bank ini uang api tapi sudah kore tidak diterima orang. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah memperlihatkan ya agar orang-orang yang lain gak niru. Aku tak yang gawe di perusahaan sing kano ibadinya tapi seringkali Allah nggak memperlihatkannya. Anak buah kelakuannya elek dikubur oleh 3 dino, kuburannya karo anaknya di KI keris harus dikali sedikit. Nggak apa-apa, Allah nggak memperlihatkannya. Jadi kuburan itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala, dan kita harus percaya karena itu yang menyampaikan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di awal ini sampun wonten kan. Nggak punten sama itu kata itu yang pinter ngomong apa itu anak yang dipondokkan itu diberi keyakinan bahwasanya ada kubri, ada siksa kubur. Kita kudu percaya anaknya siksa kubur. Kemudian jamaah sekalian, wa minha syafa'atu bitakfir. Di antara syafaat itu syafaat Nabi untuk meringankan siksa. Waktu itu jamaah sekalian, kan Nabi melompat dari sahabat Sauban melewati kuburan, di jalan itu ada kuburan. Kan Nabi berdiri ya, kan Nabi berhenti, kan Nabi ngambil telapak kurma
ditancapkan di kuburan yang baru itu, terus berdoa. Dan Nabi kemudian ceritakan kepada penderek sahabat sahabat, ini dua orang yang dikubur ini disiksa. Nah, karena saya lewat dan saya berdoakan, siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku untungnya tiang dikubur kemudian kuburannya diliwati kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh Imam Nawawi Al-Bantani ditulis di kitab-kitabnya ini. Al-Ladzaini marrab biman Nabi, dua orang yang sudah dikubur lewat Rasulullah di kuburannya itu, sehingga siksaannya berhenti. Rasulullah memberikan syafaat lewat ada sesuatu yang ditancapkan di kuburan ini, yang kemudian sekarang untuk kita tiru zaman ini dengan kita berikan bunga-bungaan yang sekarang terjadi zaman akhir-akhir. Orang mati itu kalau dia orang terkenal itu banyak karangan bunga. Ngapunten, karangan bunga itu nggak ada manfaatnya. Sebaiknya kalau ayah kita meninggal karena ayah kita itu tokoh, lalu banyak orang mengirimkan karangan bunga, sebaiknya kita nggak terima deh. Enggak bisa. Tak begitu. Karangan bunga itu mubadirin, mubadirin akan ikhwan saya itu. Wong sing biasa melakukan mubadir itu kancane setan. Kita jangan ikut-ikut ya. Keluarga kita meninggal, kita berikan bunga apa itu namanya? Ini kembang-kembang itu bukan sampai karangan bunga. Karangan bunga itu kasihan tetangganya dia. Ayah kita meninggal karena ayah kita tokoh, dan ini karangan bunga buahnya ada. Sehingga di sekitar rumah ayah kita itu banyak karangan bunga ya. Ganggu itu dan nggak ada manfaatnya bagi almarhum. Kita sebagai anaknya diperintahkan untuk dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu melarang, nggak bisa. Kasihan tetangga saya. Nanti kalau dia mengirimkan karangan bunga ada 500 orang, kan sepanjang jalan ini terganggu, sudah nggak bisa kita sini. Kita harus berani gitu. Cuma nggak mungkin kurang buat berhasil. Dan driver diperintah taruh direktur tunggu karangan bunga. Saya tak ngomong direktur saya, tolong nggak usah beli karangan bunga, nyumbang aja untuk anak-anaknya almarhum yang yatim. Gak enak semuanya ngirim karangan bunga. Jangan karena orang kita melakukan aktivitas itu harus karena Allah. Cuma karena saya ini staf, dia direktur, dia nggak mau saya ingatkan para terkadang orang santri sendiri zamannya kalau ayahnya dikirimi karangan bunga merasa bangga. Sebenarnya itu seksa, bukan
buat almarhum ayah saya tokoh, saya ustadz dan lain-lain. Kemudian ayah saya meninggal dikirim ke hatinya, saya bangga. Itu kasihan almarhum ya. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian wa minha, dan itu termasuk syafaat Nabi adalah syafaatuhu, syafaat Nabi sing diparingno fi man mata fi Madinah, kangune wong sing mati di Madinah. Kalau kita mati di Madinah, kita pas haji atau pas umroh, saat kita di Madinah, kita meninggal di sana, jangan ada orang Indonesia kaya meninggal di sana oleh anaknya yang di Indonesia, dibawa pulang, nggak diberi izin. Orang ngubur itu dikubur di tempat di mana dia mati. Ayah kita, walaupun kita orang kaya, tetap dikubur di Madinah. Orang dikubur di Madinah itu mendapatkan syafaat Rasul. Untung orang meninggal di Madinah. Saya punya guru saya, kiainya anak-anak saya, dia tahun haji. Saya nanya, jadi tahun kok haji ini kepingin sedo di Madinah. Boleh ya orang kepingin sedo di Madinah itu, tapi penentu sedo itu adalah Allah ya. Walaupun kita ingin bisa mati di Madinah, sehingga tiap tahun kita haji, matinya ya sesuai dengan ketetapan Allah. Lahir mati itu sudah ditetapkan oleh Allah, kapannya, di mananya. Kalau ternyata kita mati di Madinah, untung kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Madinah. Para jamaah rahimakumullah, kemudian yang harus kita percayai lagi dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wal jannah, surga. Wal jannah, surga. Di halaman 6 kemarin kita baca fi jami'i ma akhbarahu. Kita harus percaya kepada apa yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi adalah wal jannah, surga. Kita harus yakin adanya surga, dan surga itu sudah ada sekarang. Waliya utawi surga itu dari sawab, panggonane ganjaran, nggon balesane Allah kanggo wong sing amal saleh. Bijami anwa'iha, kelawan sekabehane macam-macamnya surga. Kemudian waktu libat dan diperselisihkan fil jannati, tentang surga, hal hiya sabu jannatin, hal hiya apata utawi surga iku sabu jannatin, pitung macem mutajawiratin sing yang berdampingan, wa afdaluha utawi paling utamane surga, wa usatuha lan paling jembare surga iku al-firdaus, surga firdaus. Wa iya utai surga firdaus iku Allah, surga paling inggil. Lalu jawiratu utai surga
wa mujawaratu utawi berdampingan ikulah tunabi orang menafikan al-uluwana keluhuran. Mujawarah surga itu ada surga sini, ada surga sini, surga sini. Ada pendapat ulama itu pertama mengatakan surga itu ada 7. Pertama adalah surga mana tadi? Firdaus. Pertama adalah surga Firdaus. Wa waqaha lan di atas surga Firdaus Arsyur Rahman ungkawi aras. Wa minha lan saking surga Firdaus tatampat jaru ngalir apa anharu jannati sungai-sungainya surga. Jadi di surga itu ada sungai yang bersih ngalir dari surga yang paling tinggi yaitu Firdaus zaman akhirat. Wa yaliha lan nyandingi nang surga Firdaus bil afdhaliyati ing dalam keutamaane apa jannatu adrin surga adn. Summa jannatul khuldi nuli surga khuld. Summa jannatul naimi nuli surga naim. Wa jannatul ma'wa lan surga ma'wa. Wa jannatul salami wa darus salami lan darus salam. Wa darul jalali lan darul jalal. Itu nama-namanya surga yang ada. Menurut ba'dul ulama yang pertama itu surga itu ada 7 macam. Wal jannatu utawi pira-pira surga sing menurut ba'dul ulama itu jumlahe ana 7 kuluha sakabehane surga iku muttasilatun sambung bimakomil wasilati kelawan makom wasilah. Yang punya makom wasilah itu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyatana ama supaya merasakan nikmat sapa jami'u ahli jannati, sapa jami'u ahli jannati sekabehane ahli surga. Semua ahli surga itu merasa nikmat di musyahadati sallallahu alaihi wasallam kelawan ningali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jangan orang di surga yang menurut bagi ulama nanti ada pendapat yang lain. Insya Allah dibaca besok malam Ahad lagi jangan ada. Itu yang pertama 7 surga itu zaman muttasilah sambung zaman dinamai dengan makom wasilah zaman. Ada orang-orang yang berada di surga walaupun toh bukan surga Firdaus itu bisa melihat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada kanjeng Nabi itu musyahadat namanya. Dan orang yang ahlu jannah besoknya itu oleh Allah diberi nikmat ketika dia masih hidup di alam duniawi ini, bisa melihat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang umum nggak dibeli. Untuk orang umum nggak dibeli, nggak pernah ketemu kanjeng Nabi, nggak pernah melihat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang khusus diberi nikmat bisa melihat kanjeng Nabi. Itu orang khusus. Orang khusus itu adalah orang yang setiap aktivitasnya itu mesti persis dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang khusus. Orang khusus adalah orang
yang nggak henti-hentinya membaca sholawat kagum kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin kita diperintah jangan untuk derek kanjeng Nabi, derek kanjeng Nabi. Saya kemarin sama teman saya nyerupis mobil zaman itu. Kemudian ada azan, saya cari masjid. Lalu saya ke masjid, saya ke toilet dulu, baru saya dibawakan supir saya dulu kawan mengunci di bawah jalan. Supir saya kemudian makmum ke imam di masjid itu jaman. Saya masuk, supir saya sudah sholat, nggak nunggu saya sholat qobliyah. Setelah saya sholat qobliyah, saya panggil supir saya, kamu sholat? Aku sholat. Kali nanti saya nggak tahu sholat dewe. Kau tak ngomong, haji mau tak ngomong aku. Pada zaman kita harus ittiba kepada kanjeng Nabi. Jangan sampai kita berani sholat sendirian. Jangan. Sholat itu harus ada teman. Sholat dengan teman itu namanya berjamaah. Sholat berjamaah itu 27 derajat. Sholat sendirian itu 1. Kita harus ittiba kepada kanjeng Nabi. Kalau aktivitas kita itu sesuai dengan yang dicontohkan kanjeng Nabi, nanti kita akan dijadikan oleh Allah orang khusus. Sekarang kita nanti bisa saya lanjutkan, insya Allah saya akan lanjutkan pada malam Ahad depan. Para jamaah, inilah kajian terakhir di tahun 1442 Hijriah ini. Moga-moga jadi sebabnya husnul khotimah. Allahumma amin. Cuma diharapkan kita ada kelanjutan besok malam Ahad merupakan kajian ketiga, kajian pertama. Kita akhiri dengan bacaan Quran berikut doa Al-Fatihah. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اغفر وتقبل ثواب ما تعلمنا وما قرانا من القران إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، خصوصا إلى أرواح من ذكرته أسماءهم أنيبا، وخصوصا خاصة إلى حضرة أمام القوم آمين مسجد والجواهر. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره كفرا إنه قليل نيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.